Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nafis Jidan dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian biologi saya. Pengaruh media tanam, tanah dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan biji kacang kedelai. Disusun oleh saya sendiri dan guru pengajar saya yaitu Ibu Ida Nurul Kifayati SPD MPD. Latar belakang. Semua makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, begitu juga dengan pertumbuhan kecambah kacang-kacangan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor eksternal, terdapat tanah yang merupakan bagian esensial selain sinar matahari dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Seperti halnya pada tumbuhan kacang kedelai, tanah berperan penting dalam fotosintesis. Kacang kedelai termasuk tanaman yang relatif mudah untuk ditanam karena tidak tergantung pada iklim tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kacang kedelai adalah tanah. Penggunaan kesuburan tanah yang berbeda memungkinkan akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti kadar tanah yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman kacang kedelai. Rumusan masalah. 1. Apakah perbedaan kesuburan tanah akan berpengaruh pada pertumbuhan kacang kedelai? 2. Volume air manakah yang paling baik untuk pertumbuhan kecambah kacang kedelai? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kecambah kacang kedelai. 2. Untuk mengetahui penggunaan tanah yang paling baik untuk proses pertumbuhan kacang kedelai. Manfaat penelitian. 1. Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan yang baik untuk pertumbuhan kecambah kacang-kacangan. 2. Dapat mengetahui apakah tanah sangat berpengaruh atas pertumbuhan dan perkecambangan kecambah kacang-kacangan. Pengertian. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, jumlah sel, dan massa yang tidak akan kembali lagi atau irreversible. Perkembangan adalah perubahan kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi dan tidak dapat diukur atau dinyatakan secara kualitatif. Kacang kedelai. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeolog, tanaman ini dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Waktu dan tempat penelitian tentang pertumbuhan tanaman kacang kedelai dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan Minggu 7 Agustus 2022 atau sekitar 10 hari lamanya. Alat dan bahan. Alat 1 gelas plastik. 2 yaitu bahan, label, tanah dan penggaris, juga biji kacang kedelai. Cara kerja. 1. Rendam biji kacang kedelai selama kurang lebih 8 jam. Lalu siapkan alat dan bahan. Siapkan gelas yang sudah diberi tanah. Setelah itu masukkan biji kacang kedelai ke dalam gelas plastik yang telah diisi dengan tanah. Beri label pada setiap gelas. Lalu letakkan gelas tersebut pada lingkungan yang sama, tetapi dengan jenis tanah yang sesuai dengan label pada masing-masing gelas, tanah subur dan tanah biasa. Lalu siram dan amati objek tersebut selama 10 hari. Catat pertumbuhan biji kacang kedelai setiap hari selama 10 hari. Ini hasil penelitian memakai tanah kompos. Keterangan. Pada perlakuan 1, hari ke-1 dan hari ke-2 belum ada pertumbuhan atau masih berbentuk kecambah. Dan untuk hari seterusnya sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada perlakuan 2, hari ke-1 belum mengalami pertumbuhan, tetapi seterusnya perlakuan 2 mengamali pertumbuhan lebih cepat dibanding perlakuan 1. Ya, itu maksud saya mengalami. Ini grafik dari tinggi kecambah yang memakai pupuk kompos. Ya. Simpulan. Dari hasil penelitian pengaruh kesuburan tanah terhadap pertumbuhan kacang kedelai, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertumbuhan tanaman yang menggunakan media tanam tanah subur dan tanah biasa terdapat perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Tanaman yang menggunakan pupuk kompos lebih cepat tumbuh dibanding yang menggunakan tanah biasa. Untuk kualitas tanaman tidak ada perbedaan karena kedua perlakuan disimpan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Saran, sebelum penanaman lakukan perendaman untuk memecah
biji itu sendiri rendam selama kurang lebih 8 jam atau semalaman. Sebelum biji kacang kedelai direndam, pilihlah biji kacang kedelai yang baik. Jika menggunakan media tanah, maka sebelum menaruh kecambah kacang kedelai di gelas, pastikan tanah sudah dalam keadaan lembab. Pantau dan siram tanaman setiap hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya, itu kan katanya yang di tanah kompos tuh lebih cepat tumbuhnya daripada yang tanah biasa. Itu apa? Kok bisa gitu? Kok bisa lebih cepat tumbuh daripada di tanah biasa? Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Hansa ya. Ya. Kalau menurut pengamatan saya dan sepengetahuan saya, karena pupuk kompos itu tingkat kesuburannya lebih tinggi. Jadi cukup membantu untuk perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Terima kasih. Sudah, tidak ada yang bertanya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.